Saatnya pastikan realisasi janji. Warga Jakarta sudah bisa bernafas lega karena persaingan politik pemilihan kepala daerah atau pilkada sudah selesai. Kini tinggal menunggu penetapan gubernur dan wakil gubernur definitif dari KPU Jakarta dan pelantikan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno alias Sidul sebagai gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta atau DKJ. Kepastian itu muncul setelah tidak ada pengajuan sengketa hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Padahal sebelumnya, beragam manuver politik diungkapkan mengenai kecurangan dalam pilkada yang akan dilaporkan ke MK. Akhirnya, rencana adu kuat pengungkapan dugaan kecurangan itu tidak terwujud. Klimaks Pilkada Jakarta justru terjadi saat penetapan hasil pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jakarta ketika Pramono Rano meraih 2,18 juta lebih suara dari total 4,3 juta lebih suara sah atau 50,07% suara. Walhasil, pasangan ini bisa memenangi Pilkada Jakarta di satu putaran. Sementara itu, di posisi kedua ada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono yang memperoleh suara 39,40%. Sedangkan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana berada di posisi terakhir dengan 10,53% suara. Pasangan Ridwan Kamil Suswono tentu bisa saja menggugat hasil Pilkada Jakarta, setidaknya untuk membatalkan Pilkada berlangsung satu putaran. Apalagi perolehan suara Pramono Rano adalah 50% suara sah plus 2.925 suara. Tetapi fakta berbicara berbeda. Hingga tenggat tidak ada pengajuan sengketa Pilkada Jakarta ke MK. Tentunya langkah untuk tidak menggugat itu layak diapresiasi. Sebab setidaknya Jakarta sudah punya kepastian siapa pemimpin mereka berdasarkan hasil pemilihan langsung, bukan hasil pertimbangan hakim konstitusi. Selain itu, penyelenggara pemilu beserta seluruh jajarannya tentu harus dipuji atas kerja mereka. Ketiadaan gugatan juga menjadi penanda penyelenggara bisa menjaga transparansi. Secara logika, Pilkada Jakarta tentu menjadi sorotan seluruh mata, baik penyelenggara, pemerintah, pemantau, peserta pilkada, hingga netizen. Lokasi sekitar 20.000 tempat pemungutan suara atau TPS yang bisa dijangkau, serta akses jaringan komunikasi jelas memudahkan semua pihak memelototi seluruh tahapan pilkada. Maka akan lebih menyulitkan melakukan kecurangan di Jakarta. Apalagi di era netizen yang mengawasi setiap detik, setiap waktu, seperti saat ini. Kecurangan dan kebohongan di pilkada tentunya mudah diviralkan. Maka, bolehlah kiranya kita menyebut bahwa sukses Pilkada Jakarta ini ialah kemenangan rakyat Jakarta. Pelaksanaan pilkada yang berlangsung praktis tanpa konflik, termasuk yang berbau politik identitas, patut pula kita puji. Itulah kedewasaan dalam berdemokrasi. Kini, semua sudah bisa move on. Pramono Rano tinggal menunggu undangan pelantikan dan masyarakat Jakarta bisa melanjutkan mengawal dan memastikan janji-janji terrealisasi. Jangan sampai janji tinggal janji. Masyarakat Kampung Bayam yang menunggu untuk bisa menepati rumah susun misalnya, atau masyarakat miskin kota yang dijanjikan hendak dicarikan solusi permanen, tinggal menagih janji yang disampaikan Pramono Rano. Partai politik, apakah yang mendukung atau tidak mendukung Pram Rano di fase kandidasi, mesti ikut memastikan bahwa rakyat Jakarta mesti mendapat penghidupan yang lebih baik dan lebih manusiawi dengan terus mengawal janji-janji agar terrealisasi. Selamat untuk rakyat Jakarta.